umat kekasih Tuhan, saudara-saudariku sepelayanan, para romo, dan secara istimewa untuk Monsinyur Henrikus Widiarto Gunawan Karmelit. Sambutan saya awali dengan mengutip surat Santo Paulus, surat pertama Santo Paulus kepada umat Tesalonika, bab 1 ayat 2-5. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Inilah gambaran ungkapan hatiku ketika diberi kesempatan untuk menyambut pembukaan sidang pleno besar BPN PKK Indonesia ini. Paulus sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Allah karena saya dan Anda semua yang terus disebut di dalam doanya. Apa yang diingat kalau saya dan Anda mengenang pelayanan sidang pleno besar ini, yaitu pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Inilah saudara yang terkasih yang kami boleh melihat perjalanan pergumulan perjuangan pelayanan kita. Pekerjaan atau pelayanan yang dijiwai oleh iman. Dan ada orang berkata bahwa tanda dari pengudusan yang sejati, yaitu ketika orang dapat menemukan kemuliaan di tengah pelayanannya yang menjemungkan. Tetapi Anda tidak pernah jemu, bahkan semakin berkobar. Pekerjaannya didorong oleh kasih. Pelayanannya didorong oleh kasih. Pekerjaan, pelayanan yang dilakukan karena kasih selalu memiliki kemuliaan. Dan yang ketiga, ketekunan yang didasarkan atas pengharapan. Orang dapat menanggung apapun selama ia masih mempunyai pengharapan, karena ia tidak berjalan menuju malam yang pekat, tetapi menuju fajar yang merekah. Itulah gambaran ungkapan perasaanku ketika harus menyambut sidang pleno besar ini. Maka luar biasa Anda semua sudah melakukan pelayanan iman dan lebih-lebih didorong oleh kasih dan didasarkan atas pengharapan. Inilah yang membuat saya dan Anda, kita bersama mempunyai keberanian rasuli, tetapi juga kerendahan hati Injili, dan yang tidak pernah boleh kita lupakan, inilah buah ketekunan kita berdoa. Tema dari permenungan kita adalah bagikan rahmat pembaharuan. Saya dan Anda merasa yakin sebagai orang-orang pilihan bahwa pembaharuan karismatik Katolik menjadi arus rahmat. Kita menyadari bahwa aliran kehidupan ini ya sering arusnya terhambat oleh sampah-sampah dan juga oleh batu-batu maupun oleh lumpur-lumpur. Saya dan Anda mengalami semua itu sampai pada hari ini ketika masa bakti ini akan berakhir. Dan dengan keyakinan, pengharapan bahwa apa-apa yang baik boleh terus akan dilanjutkan oleh pengurus yang baru. Kita tidak pernah boleh kendor, karena Allah selalu menyertai kita, dan biarlah arus rahmat itu boleh terus mengalir
menyegarkan gereja dan menuburkan rahmat Allah bagi setiap orang yang kita jumpai dan kita layani. Allah yang telah memulai karya yang baik akan terus menyempurnakan dan menyelesaikannya. Selamat dalam sidang pleno besar ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari kita bersama dengan kami yang menyelesaikan masa bakti pada hari ini, dan juga mengucapkan selamat nanti untuk pengurus baru yang akan melanjutkan estafet yang menyegarkan, menguatkan, dan menumbuhkan umat. Shalom. Tuhan memberkati. Unmute dulu Pak George. Oh ya, terima kasih Romo Antonius Gunardi MSF. Ada sedikit yang kurang. Romo tadi belum menyebutkan sudah berapa tahun bersama dengan BPN PKKI. Memang tahun ini atau di dalam kepengurusan yang akan datang, estafet akan dilanjutkan. Tapi nanti sebentar, kita dengar dulu sambutan dari Bapak Endi Raharja. Saya persilakan Pak Endi. Baik, terima kasih Pak George. Selamat sore, Monsinyur Pidiarto, Romo Anton Gunardi, Romo Stevinarto, Romo Alex Wandi, Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh peserta sidang pleno besar. Shalom. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan dilambaikan. Ya, puji Tuhan. Ya, pertama-tama tentu kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita boleh tiba pada hari yang sangat istimewa pada hari ini, di mana hari ini kita telah bersama-sama menyelesaikan satu etape dari perjalanan Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Besok kita akan bersama-sama melakukan discernment, ya. Kita akan bersama-sama berdoa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti dikatakan di dalam pedoman dasar pasal yang kelima, dikatakan fungsi BPN ya di tingkat nasional melakukan discernment terus-menerus mengenai arah PKK Indonesia dan kemungkinan wujudnya dalam konteks kebinekaan, budaya Nusantara serta kesatuan dengan gereja luas Indonesia. Juga di dalam pedoman pelaksanaan dalam pasal yang kelima, jadi penjelasan dari pedoman dasar tadi dikatakan selaras dengan pedoman pembaruan karismatik Katolik Indonesia sebagaimana terdapat dalam buku Pembaruan Hidup Kristiani sebagai karunia roh yang diterbitkan tahun 1995 dalam nomor 5255 yang dikeluarkan oleh KWI tentang Discretio Spirituum dalam rangka mencari kehendak Tuhan. Discernment perlu terus-menerus melalui kegiatan rapat rutin maupun rekoleksi, retret dan konvenda, konvenas, moderda dan modernas, sehingga arah PKK di Indonesia senantiasa selaras dengan dorongan roh dan ajaran gereja Katolik. Maka kita di dalam sidang pleno besar ini bukan hanya akan memilih koordinator yang baru, tapi yang terutama kita mengadakan Discretio Spirituum untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dengan PKK di Indonesia ini? Monsinyur, Romo, Bapak Ibu sekalian, sidang pleno besar kali ini sangat istimewa. Karena baru pertama kali sidang pleno untuk pemilihan koordinator dilakukan secara online. Juga dalam sidang pleno ini kita melibatkan perwakilan orang muda dari setiap BPK. Karena mereka adalah
peserta sidang pleno besar di tahun-tahun yang akan datang. Merekalah calon-calon penerus tongkat estafet kepemimpinan di dalam BPM ini. Maka saya mau sedikit mempunyai gambaran, ya, perwakilan orang-orang muda. Ya. Coba saya mau melihat perwakilan orang-orang muda yang usianya di bawah 30 tahun. Bisa tolong raise hand? Raise hand yang di bawah 30 tahun. Di kolom partisipan, raise hand-nya di kolom partisipan ada berapa? Yang raise hand kolom partisipan yang di bawah 30 tahun? 2. Ya, ada 2. Yohanes Baptista sama Fendi Adrianus dari BPK Bogor, ya. Puji Tuhan, ya. Yang 30 ada 3. Ada juga Faustina Tukan, ya, Jayapura. Baik, puji Tuhan. Yang di bawah 30 itu, ya. Oke. Oh, Tiffany juga di bawah 30. Daniel, oh lumayan juga. Ada berarti ada 4. Oke, yang 30 sampai 35. Yang 30 sampai 35 ada berapa orang? 30 sampai 35. Hanya 2. Eprilia Dewi sama Willy BPK Ketapang. Stevilin 3. Ya, ada Sandy Sofia juga. Baik, puji Tuhan, ya. Terima kasih untuk orang-orang muda. Yang lainnya oke lah, ya. Meskipun mungkin sudah di atas 40, tapi mungkin masih juga berjiwa muda. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari orang-orang muda. Ya. Namun saya mengatakan demikian bukan berarti yang tua-tua sudah tidak berguna lagi. Ya. Tentu saja yang sudah tua-tua seperti saya, ya, kita tetap masih dibutuhkan juga untuk memberikan pemikiran, ya, sumbangan-sumbangan pemikiran untuk yang masih muda-muda. Tapi alangkah baiknya ke depan kita juga semakin menggiatkan orang-orang muda ini untuk berkiprah di BPK kita masing-masing. Sebab kita ingat bahwa pembaruan karismatik Katolik lahir dari orang muda. Saya cukup kaget ketika diingatkan oleh Sian Luk Moon, mantan koordinator Karis, moderator Karis, dia mengatakan bahwa pengurus-pengurus PKK internasional yang pertama itu berusia 20 dan 20 sampai 21 tahun. Wow, ya betul juga kan mereka mahasiswa. Di 20 sampai 21 tahun. Maka kita juga perlu untuk memikirkan, ya, untuk semakin melibatkan orang-orang muda, memberikan kepercayaan kepada orang-orang muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin PKK di masa depan. Ya, itulah sebabnya dalam sidang pleno besar ini kita mengajak mereka untuk bergabung karena orang muda inilah yang mempunyai banyak ide-ide kreatif, terutama di masa seperti sekarang ini. Baik, untuk menyingkat waktu, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak George bahwa peserta sidang ini yang mempunyai hak suara di dalam sidang pleno besar tadi dari berapa tadi Pak George, dari 83. Dari Semuanya 83. Sekarang yang sudah hadir ada 70. Ya, berarti sudah jauh di atas 50%. Maka seperti tadi dikatakan oleh Pak George bahwa sidang ini sudah sah, ya, resmi untuk mengambil keputusan-keputusan. Maka secara resmi pula saya membuka sidang pleno besar ini dengan ucapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya buka sidang pleno besar tahun 2021.
Baik, terima kasih Pak Andy. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit acara. Saya persilahkan. Acara ini adalah seperti kita ketahui bahwa moderator Romo Antonius Gunardi MSF akan mengakhiri masa kebersamaannya bersama dengan BPN, pengurus BPN, sehingga mungkin dari pihak BPN periode 2018-2021 akan menyampaikan sesuatu kepada Romo. Silakan Pak Andy, panitia silakan dibantu. Panitia kayaknya. Cerita Mungkin Ya, Pak Andy. Kita ada Pak Andy yang serahkan ke Romo. Simbolis. Tapi saya belum terima ininya apanya. Enggak, nanti ditampilin sama Alfon. Oh, oke. Baik. Iya, Romo, sebagai ungkapan terima kasih dari pengurus BPN karena Romo sudah mendampingi kami sebagai moderator BPN selama mungkin 3 periode atau 4 periode. Ya. Wah, lebih. Maka kami menyampaikan tanda terima kasih kepada Romo. Kesini saya ya. Iya. Ya, itu. Romo, itu ucapan terima kasih. Romo kesini. Romo. Romo kesini. Nanti secara fisiknya akan dikirim. Sini ya, Romo. Ya. Kanan Sekali lagi Romo, terima ya. kasih Romo untuk pendampingan Romo kepada BPN. Ya. Terima kasih untuk dedikasi dan kesetiaan Romo yang selalu setia menemani di dalam rapat-rapat, di dalam sidang-sidang. Semoga pelayanan Romo semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Romo. Romo ini virtualnya dulu, Romo. Ntar aslinya menyusul. Ya. Baik. Dengan demikian selesai acara penyerahan ucapan terima kasih dari BPN PKKI yang diwakili oleh Bapak Andy kepada Romo moderator Romo Anton Gunardi MSF. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk. Sekarang masih tepat, masih terlambat 4 menit, nggak apa-apa ya. 17.45 kita mulai dengan laporan perjalanan BPN 2018-2021. Tapi sebelumnya saya akan mempersilahkan dulu tim pujian untuk menyanyikan satu pujian sebelum Pak Andy menyampaikan laporan perjalanannya. Kami persilahkan tim pujian dari BPK Denpasar. Ya, pujian Allah sumber kuat kita. Bahwa jika kita berpegang kepada Allah, kita akan mendapat kekuatan yang penuh daripadanya. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau yang ku andalkan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku,
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 Baik, terima kasih kepada tim pujian daripada BPK Denpasar. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih. Boleh raise hand. Terima kasih banyak ya. Baik, Monsinyur, para romo dan saudara-saudari sekalian. Jadi puji dan syukur ya kita bisa bersama-sama mengadakan sidang pleno besar BPN secara virtual ini, secara online, ya, yang dihadiri oleh begitu banyak anggota, sebanyak mungkin yang anggota yang bisa hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum Pak Endi melaporkan perjalanannya,